Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama Mantri Kerja Channel. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengisi Renbud ABK untuk tahun 2024, khususnya untuk tenaga kesehatan. Dalam hal ini saya di Puskesmas ya teman-teman. Sepertinya semuanya sama, mungkin untuk bagian-bagiannya aja berbeda. Jadi kita step by step ya teman-teman, kita coba. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah koneksi wifi atau internet yang lancar. Karena kalau nanti koneksinya nggak lancar ya lama juga nanti untuk penginputannya. Kemudian yang kedua, jangan lupa siapkan browser yang paling teman-teman anggap cepatlah untuk digunakan. Boleh menggunakan Microsoft Edge ataupun Google Chrome. Kemudian yang ketiga adalah user dan password untuk masuk ke Renbud instansi teman-teman masing-masing. Ini jangan lupa ya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita buka browser, kemudian ketikkan saja di address barnya Renbud Kemenkes. Nah, nanti langsung muncul ini di address search barnya. Address barnya kita klik aja. Nah, ini dia teman-teman alamatnya, kemkes.go.id. Kita klik langsung aja di bagian Renbud Kemkes ini ya teman-teman. Kita tunggu, loading sedang berjalan. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari situs renbud.kemenkes.go.id. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian untuk user, kemudian password, kebetulan ini sudah ada, sudah pernah masuk, jadi otomatis tersimpan di laptop saya teman-teman. Tinggal kita masukkan kode keamanannya aja. Kode keamanannya masukkan, kemudian langsung aja login. Kita tunggu teman-teman. Ini tergantung dari kecepatan sinyal teman-teman ya. Semakin cepat sinyalnya, semakin cepat juga webnya terbuka. Ini dia tampilannya ya teman-teman. Untuk home ataupun tampilan awal dari renbud.kemkes.go.id. Yang pertama di sini ada sebelah kanan di bawah, sebelah kiri di bawah Renbud. Ini ada pilihan dashboard, beban kerja, kemudian standar minimal. Untuk menginput tahun 2024, langkah yang pertama adalah klik beban kerja ya teman-teman. Kemudian entry data. Kita tunggu, masih login. Ini dia teman-teman tampilan dari entry data di bagian beban kerja ya teman-teman. Untuk tahun 2024 ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi misal teman-teman baru ngebuka, belum pernah membuka untuk tahun 2024, nanti ada tampilan di namanya data dukung. Nah, ini data ini yang harus teman-teman isi sebelum mengisi untuk ABK tahun 2024. Di sini dari yang pertama jumlah penduduk wilayah kerja, jumlah desa, jumlah pustuk, kemudian sampai bawah sampai jumlah kunjungan radiologi ya. Ini untuk kesehatan ya teman-teman, terutama di puskesmas. Saya di Puskesmas Pasar Simpang. Setelah teman-teman isi semua, untuk mengisinya ini data yang digunakan karena harus tahun ya teman-teman. Untuk tahun 2023 ini kan kita belum berjalan, masih kayak saya ini masih di bulan Agustus, belum 1 tahun, berarti yang data yang kita pakai tahun 2022 aja tidak apa-apa. Setelah itu klik simpan ya teman-teman, klik simpan. Nanti setelah klik simpan, baru tampilannya akan seperti ini. Seperti ini, biasanya di sini masih kosong. Nah, masih kosong. Di Pasar Simpang, bawahnya Pasar Simpang ini masih kosong. Nah, bagaimana cara copy-nya? Teman-teman klik di bagian kanan
yang ada tulisan tahun. Di situ kan ada kotak tahun 2024, teman-teman klik dulu. Kemudian pilih yang tahun 2023. Nah, ini dia untuk tahun 2023 teman-teman. Untuk tahun 2023 ini kemarin kita ngopi dari tahun 2022. Nah, untuk tahun 2024 ini kan kita mau kopi juga. Nah, teman-teman klik di aksi. Di aksi ini kita klik, nanti keluar. Nah, pindah pasar simpang ke tahun 2024. Teman-teman klik aja. Teman-teman klik aja. Setelah klik-klik, kita tunggu teman-teman. Nah, setelah diklik, nah ini dia. Yang tahun 2024 ini agak beda ya teman-teman. Jadi tidak semuanya bisa dipindahkan. Di sini ada keterangannya. Nah, ini dapat dipindahkan. Ini untuk Pranata Laboratorium ini tidak dapat pindahkan. Nih, yang Pramuka Kebersihan untuk pelaksana ini dapat dipindahkan. Jadi intinya untuk jabatan pelaksana ini bisa dipindahkan ya teman-teman. Tapi untuk jabatan misal dokter, misal bidan, misal perawat itu tidak bisa, tidak dapat dipindahkan. Artinya kita harus membuat manual, membuat ulang di tahun 2024. Setelah teman-teman lihat mana saja yang bisa dapat dipindahkan, teman-teman klik pindahkan aja. Klik pindahkan. Setelah nanti bisa dipindahkan, nah nanti muncul seperti ini. Ada petugas keamanan, bendahara, pengadministrasi umum. Ini yang dapat dipindahkan ya teman-teman. Kemudian untuk yang tidak dapat dipindahkan, nanti kita tinggal klik tambah SDMK. Tambah SDMK. Nah, ini ditambah SDMK ya teman ya. Jenis jabatan fungsional, misal jabatan fungsional kesehatan. Kemudian kita pilih jabatan. Misalnya di sini bidan ya teman-teman, kita klik saja bidan. Kemudian tipe jabatan fungsionalnya dia dari ahli atau terampil. Kalau di sini dari terampil ya teman-teman. Kebetulan di Puskesmas masih banyak teman-teman yang jabatannya fungsionalnya dari terampil. Kita kalau sudah semua kita pilih jabatannya. Nah, ini dia teman-teman sudah tampil untuk bidan ya teman-teman. Ini ada 7 jenjang dari yang warna biru sampai warna merah. Kemudian untuk tahun 2024 ini lebih mudah ya teman-teman. Jadi misal kita mau mengisi terampil. Nah, di sini ingat, di sini ada semua jenjang, ada terampil, ada mahir, ada penyelia. Nah, untuk kita kan mau ngisi yang terampil ya teman-teman, kita klik aja yang terampil. Kita klik yang terampil. Kemudian setelah muncul, nah di sini yang wajib kita isi ini yang kolom warnanya putih teman-teman. Misalnya satu, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. Kita langsung isi. Misal saya isi 200 ya teman-teman. Jangan jadikan nilai ini patokan ya teman-teman. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman di instansi teman-teman masing-masing. Kalau misalnya di teman-teman butuh mau ngisi 300, itu nanti kita lihat jumlahnya berapa. Kemudian misal ini 200 lagi, ini 200 lagi, ini 200 lagi. Terus ingat ya teman-teman, yang warna putih itu masih kegiatannya masih masuk jenjang keterampilan. Nah, setelah kita isi semua, ingat ini yang paling penting. Kalau seumpamanya satu hal ini nggak diisi, nanti capaiannya ini kosong, nggak bisa dihitung.
teman-teman harus checklist di bagian hitung. Sampingnya kan ada uraian. Nah, di bagian hitung itu teman-teman checklist. Klik aja, klik 2 kali untuk checklist. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bagian terpentingnya. Jika teman-teman lupa mengisi atau menceklis ini, nanti capaiannya tidak keluar atau jumlah hitung tenaganya tidak keluar. Nah, ini kan sudah saya checklist semua ya teman-teman. Kita klik simpan dulu. Nah, kemudian teman-teman nih di puskes, misalnya di puskes saya nih teman-teman, bidan terampilnya harus kita masukin ya. Nah, bagaimana cara memasukkan nama-nama bidannya? Klik di edit existing. Nah, kita klik edit existing. Nah, nanti di situ akan keluar nih tampilan nama-nama teman-teman kita semua dari mulai dokter, perawat, bidan. Kita milih yang bidan terampil. Oke, kita pilih ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi untuk yang PNS ya teman-teman. Untuk bidan desa, coba kita masukkan juga ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman kira sudah cukup dan tidak ada yang mau ditambahkan lagi, langsung aja klik simpan. Nah, nanti namanya akan otomatis muncul ya teman-teman. Jadi ada 16 orang bidan. Kemudian dari detail penghitungan kita yang kita isi 200 tadi, ternyata jumlah kebutuhan tenaganya ini baru 1,6. Kalau pembulatannya 2. Jadi nanti teman-teman tentukan masing-masing ya sesuai dengan kebutuhan di wilayah kerja atau instansi kerja teman-teman masing-masing. Jika kalau masih salah, tinggal klik aja. Gitu. Misal mau nambah 300. Perlu diingat ya teman-teman, untuk nilai capaiannya ini bukan jadi patokan ya teman-teman. Silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, misalnya sudah, kalau misalnya sudah, langsung ke detail penghitungan. Nah, ini masih 1,76 ya teman-teman. Terus misal kita mau ngeliat di bagian home, kita tinggal klik beban kerja, kita lihat entry data lagi. Nah, ini bidan terampil mahir penyelia. Ini dari kategori keterampilan ya teman-teman. Ini dia. Jadi bidan PNS-nya ada 6, kemudian non ASN-nya ada 10, kemudian perhitungan ABK-nya ada 2. Ini 2 ini maksudnya misal teman-teman kebutuhannya mau berapa ya, nanti ngeditnya di yang tadi ya, kita ngisi capaiannya. Perlu diingat ini bukan patokan ya teman-teman. Saya sudah sering mengingatkan, ini sebagai contoh saja, jadi teman-teman menyesuaikan. Oke, kemudian misal kita mau masukin bidan mahir nih, bidan mahir ya tinggal teman-teman klik aksi, kemudian edit perhitungan. Nah, langkah pertama masukin di edit existing ini nama bidan mahirnya teman-teman. Siapa nama bidannya teman? Misalnya sini. Ini. Oke, misal 2 ya teman-teman, tinggal simpan, kemudian isi. Untuk bidan mahir, nah bidan mahir ini
tetap yang warna putih ya teman-teman, tetap yang warna putih. Misal ini 300. Untuk tahun 2024 ini lebih mudah ya teman-teman. Untuk mengisi capaiannya mungkin sudah banyak sekali pembaharuan yang dilakukan. Isi semua. Kita isi aja semua dulu ya teman-teman. Nah, ini saya sekalian mau mencontohkan jika kita nggak mencentang ya teman-teman. Kalau kita nggak mencentang di jumlah hitungnya. Nih, misalnya saya udah semua selesai mengisi tapi nggak saya centang. Oke. Kita simpan misalnya, sudah kita simpan. Edit listing. Simpan misal. Tombol hitung detail perhitungannya nih, coba kita detail perhitungan. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita tidak mencentang dihitung tadi di kebutuhan SDMK-nya ini kosong. Nah, bisa teman-teman lihat ya kosongnya. Jadi bagaimana cara editnya? Ya, teman-teman tinggal kembali aja. Kemudian di bidan mahir, aksi, kemudian edit penghitungan. Nah, tinggal centang aja seperti ini. Oke, sekarang detail perhitungan. Nah, ini didapat 5 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau mau ke depan, tampilan depan tinggal beban kerja kemudian entry data. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Sebenarnya mudah, semuanya mudah, tinggal kita sudah terbiasa atau belum. Kemudian untuk perhitungan ABK ini sesuaikan dengan kebutuhan instansi teman-teman masing-masing. Nah, untuk cara menambahkannya tadi saya udah kasih tahu. Kemudian tinggal ngisi masing-masing ya teman-teman. Di sini ada perawat, tinggal kalau mau kita edit ya tinggal edit existing atau detail perhitungan atau mau dihapus jabat. Mungkin itu saja teman-teman tutorial pada hari ini, mudah-mudahan terbantu dan jangan lupa like and subscribe channel Mantri Kerjo. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.